Oke guys, kali ini kita lihat ya guys ya, match final batch 3 versus batch 10 ya guys ya. Kita lihat nih, wow, udah ada yang mythical glory 1 biji, sementara di sini mythical glory hanya 1 biji. Sama ya, kalau dibilang kekuatannya seimbang ya guys ya. Ini final untuk menentukan siapa yang bisa dan lolos ya guys ya, untuk kemudian jadi tim CGT Esport ya guys ya. Mantap ya guys ya. Sabrina ini udah 1000 nih poinnya guys ya. Aduh. RS still here. Pak Kuito lepas, apa yang terjadi Pak Kuito? Aduh, gua nggak banget deh pakai EV deh. Susah pakai EV. Matildanya dilepas ya guys ya. Support assassin, initiator. Esmeralda, waduh, Kufra ya guys ya, skinnya mahal. Harusnya Ruby sih, asik sih. Aduh, Esmeralda ya. Rich low mechanic. Anjay. Oh my Michuha. Kita lihat ini pertarungan yang menarik dari sekian banyak hero core. Nampaknya di ban. Xbox di ban. Padahal Xbox sudah di nerf ya guys ya. Tapi masih aja ada yang ban. Padahal kan hero itu tidak bersalah guys ya. Dia cuma ngeluarin api kayak bakar-bakar gitu. Oh, Roger. Magenya nih. Magenya Lunox, cok. Barats nggak diambil ya. Aduh, padahal Barats itu asik banget ya guys ya. Lunox, Yivi di ban. Nggak ada pakai Eudora ya guys ya. Oh iya, aduh, jangan. Kita lihat ya guys ya, pertandingan yang sangat-sangat seru ini ya guys ya. Pak Witonya. Kita lihat Pak Witonya 15 Jakarta Raya. Wow. Pak Wito tinju dibalas tinju ya guys ya. Wah, ini dia. Welcome back to my team ya guys ya. Ini bakal jadi my team ini guys ya. RPH. Era still here. Pakai Kufra nih, menarik ya guys ya. Lunoxnya. Bisa dibilang Lunoxnya ini sekarang juga sakit banget ya guys ya, bisa dipakai gold.
Oh, dia mau clear ini minion, cok. Akankah ter-take down Matilda? Oh, tidak, balik ya guys ya. Kenapa pakai hero support dia? Pakai emblem support ya? Oh, Ruby dipakai Mitsuha ya? Pantas tadi nggak ada yang pakai Ruby, cok. Gak kelihatan aja. Udah tua gue nih sebenarnya, cok. Balik RS. Kita lihat Pakuito adu mekanik di gold line. Aduh, hampir saja ter shutdown ya guys ya. Ini dia core kita. Read slow mechanic, gokil. Masih ngumpet kufranya, belum buka. Akankah di open? 3 lawan 2, apakah bisa? Oke, 3 lawan 3 sekarang. Kita lihat dipukul saja guys ya. Aduh, tidak bisa terselamatkan. Lunoxnya dibantu oleh Parsia. Astaga, tidak bisa kembali pulang. Kufranya balik, flicker. Wajib flicker, karena kalau tidak flicker Kufranya pun ikut ter-take down. Tapi kita lihat di atas ini sudah terambil turtle-nya. Ini salah satu trik mengalihkan perhatian ya guys ya. Kita lihat justru buffnya di kontes ya guys ya. Astaga. Kita lihat Lunoxnya. Tidak terambil Retrindo Maret. Kita lihat ter-take down saja Matildanya, tapi Lunoxnya ulti. Astaga, nyaris ya guys ya. Dulu. Aduh, nyaris. Tapi kita lihat Pakuito, tinju dibalas tinju. Die saja, die. Die is meninggal ya guys ya. Langsung saja die. Dayong. Apakah turtle lebih penting dari buff biru, Bung? Embuh rareti buk ya guys ya. Kita lihat ini. Esmeralda. Esmeralda clear ya guys ya. Dia kayak gitu tuh. Buset. Balik. Kufranya harus balik guys. Karena kalau tidak balik Kufranya ya bisa ditebak lah ya. Kita lihat di tengah saja sudah ada kuning-kuning. Sebenarnya cuma jalan keluarin kuning-kuning doang ya guys ya. Ini kenapa di ulti dah? Memang begitu ya user Esmeralda ya? Boros-boros ulti ya? Cakep. Seperti nampaknya mengkomando. Ini gue mau ngambil Matilda nih. 1, 2, 3 Jiro lupa. Ya, core-nya juga harus ter-take down ya guys ya. Oleh Roger dan Nuarta. Gokil. Kita lihat mulai saja kontes Lord. Kontes turtle. Buset, damage apa itu? Mencoba ada gangguan tapi tidak dapat diganggu. Masih sudah terambil lagi sih ya. Jauh. Tidak mungkin. Mungkin aku tidaklah sempurna aja. Ya guys ya. Kita lihat core-nya masih mencari-cari buff dan farming gitu ya guys ya. Aduh, nyaris. Unstoppable di atas.
apa yang terjadi? Tidak terlihat kayaknya 2 lawan 1 ya, penggebrakan penggerbekan guys ya. Aduh, penggerbek susah ngomongnya cok, biasalah. buh buh pedih damage-nya pedih. Lunok sendiri di mid ya guys ya. Udah keluar kuning. Aduh, datang Kufra. Buset. Gila. Harus banget sampai digituin ya. Nafsu. Kita lihat Esmeralda sedang berduel dia dengan Ruby. Kukira by one, ternyata bawa kawan ya guys ya. Aduh. Jangan terlalu bawa kawan, gak baik gitu ya guys ya. Tapi boleh sih, namanya juga main ya kan. Ini kan mainnya main tim, bukan main catur. Kalau mau sendiri main catur ya guys ya, terpaksa harus take down di atas turretnya. Tapi kita akan lihat di bawah juga sama. Jadi kita lihat perbandingan turret. Oh, justru tim merah mengambil buff. Kok buff? Turret 2-1. Kita lihat. Kufranya harus take down ya guys ya. Tapi kita lihat Esmeraldanya berusaha mengkontes 2 orang sekaligus dibantu oleh core-nya, tapi tidak bisa karena damage-nya tidak terlalu sakit. Tapi kita lihat Pakuito ini. Aduh, Pakuito offset ya guys ya. Offset. Astaga, offset. 2-2 ya guys ya. Turret ya guys ya. Di bagian yang mana ini guys ya? Kita sambil meeting ya guys ya. Buset. Ada ribut-ribut apa tuh di atas? Ada ribut-ribut apa tuh? Diambil saja oleh Lunok, tapi kita lihat core-nya dikejar-kejar, digerebek. Kita lihat ya guys ya, duel terjadi, tapi nampaknya Pakuito masih mencoba. Pakuito dihajar dia, iya, tershutdown ya guys ya. Astaga. Oke. Kita lihat ya guys ya. Aduh, ini seru sih. 2-3 ini tertaret yang diambil. Apaan tuh? Ada keributan apa tuh? Kupra ya guys yang montek dulu guys. Gila ini seru be. Core-nya masih kurang, tapi nampaknya di KS apa itu guys ya? Kill sampah. Sering terjadi gitu. Nggak boleh sebenarnya. Pakuito damage apa tuh? Aduh, astaga. Pakuito harus balik ya guys ya. Kalau tidak balik,
Bahaya sekali nih guys ya, bahaya 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 banget. Tapi di kontes sendirian sama Pak Kuito kita lihat, astaga. Pak Kuito, what's happening with you? Tidak jadi ngelord gara-gara Pak Kuito ya guys ya. Astaga Pak Kuito. Memang benar-benar hero. Walaupun udah di nerf katanya, tapi masih sakit. Ikan hiu makan tomat sakit banget ya guys ya. Oke, kita akan hadir di meeting NCA ya guys ya. Hairstyle, wis. Seru nih pertandingan nih. Gila. Esmeraldanya masih melakukan kontes-kontes sedikit ya guys ya. Esmeralda, oh tidak. Aduh, apa yang terjadi? Ingin dipaksakan Pak Kuito. Aduh, Pak Kuito ingin memaksa. Hidupnya hanya ingin memaksa ya guys ya. Astaga. Hati-hati pulang. Hati-hati dipukul, di uppercut. Gurih enyoy. Oke. Aduh, killing spree terlalu banyak offsetnya ya guys ya. Core-nya nih guys ya. Cukup berani fighting ya guys ya. Astaga. Gila core-nya. Core-nya kali ini tidak terbendung 347. Sebelumnya minusnya banyak, tapi kali ini tidak ya guys ya. Tapi core-nya asik dengan kontes Lord sendirian, tidak ada yang menemani alias jomblo. Kita lihat. Langsung disampah ya guys ya. Retro Indomaret dari core-nya ya guys ya. Esmeralda ya guys ya. 1412. Kita lihat Pak Kuito sendirian. Pak Kuito digebukin. Astaga, digebukin ormas ya guys ya. Tapi lordnya sudah di atas. Esmeralda fokus di rollnya di atas, rollnya di bawah. Tapi kita lihat Kufra ngapain ulti masih. Astaga, ini yang bahaya ya guys ya, bikin blunder. Hati-hati core-nya juga, hati-hati jangan sampai blunder. Kalau sampai blunder, it's done. Alright. It's really done. Masih sangat berimbang, tapi dari segi gold dimenangkan oleh Bats 3. Di ulti saja sama Kupra, tapi tidak ada respon ya guys ya. 3 lawan 3 di mid lane. Astaga, Pak Kuito masih mencoba untuk melakukan penetrasi yang sangat-sangat. Wow, Kufra juga kita lihat open mapnya yang sangat baik. Kita lihat core-nya mencari positioning yang sangat bagus. Esmeralda offset ya guys ya, tapi tidak bisa ter-takedown. Apakah bisa diambil oleh core-nya? Sedikit lagi tetes terakhir, tapi ia masih dikejar. Astaga. Halo. Kalian itu ada yang out squad kah? Out squad di NCA yang tadi ada yang keluar, tapi nggak tahu dia keluar nggak. Tapi di gamenya sih keluar. Aduh ya guys ya, kita lagi meeting tapi kita harus Iya, caster ya guys ya. Astaga.
Tapi nggak apa-apa guys ya. Gak tahu di, tapi di grupnya masih ada orangnya Ini ngechat di nggak WA. ngechat. Dia nggak ngechat sih, cuman nge-read doang. Nggak nyautin lagi ya Rara kok keluar squad. Iya. Pusing bisa. Coachnya ada, playernya nggak ada. Iya, susah di sini. Kalau ada temen jauh bolehlah kasih kalau ada. Nggak tahu gitu. Apa yang Ini terjadi? ada ayah, halo. Itu Rara yang golin. Iya, Rara yang XP. Tapi kok Ray nggak bilang apa-apa ya dia keluar. Mungkin nggak keluar kali, cuma di game doang. Atau gimana tuh? Nggak ngerti aku. Buset, Tes. damage-nya. Ada. Mumpung ada coach sama Om Rap pun langsung perkenalan diri aja kali ya. Soalnya gue ada stream lagi. Boleh. Oh minta ini dong si netnya ganti server Discord agak ngelek. Suara kalian kenal kan? Coba. Kalau gue sih kagak ngelek sih, nggak tahu deh. Kayak agak robot gitu, susah didengar. Coba dicek deh. Kita mau nunggu orang kah atau we can start sekarang? Kalau gue pribadi sih, gue sekarang aja kali ya, mumpung ada udah ada kalian berdua. Soalnya yang lainnya juga udah kenal gue. Oh boleh. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari coach dulu lah. Ya dari coach dulu aja. Ini playernya nggak ada gimana? Kenalan. Ya kalau Nanti masuk lagi kenalan lagi kan sayang. Ulang lagi. Ya udah, ya gue perkenalan diri aja kali ya. boleh bang. Soalnya gue masih ada stream lagi nanti jam setengah 9. Oke, kenalin nama gue Fauzi. Gue di sini sebagai NCA ini gue sebagai pengurus. Sekaligus yang bertanggung jawab buat nge-backup. Misal mungkin screen nanti kurang spektator atau gimana. Ini kurang orang ini, belum lengkap. Kan yang lain udah pada kenal sih. Tinggal aku sama coach doang yang belum kenal sama Mas Fauji kan. Ya. Ya udah tinggal di start aja. Jadi ya gue di sini buat ngebantu doang sih. Job desk gue sebelum ngebantu ini kan, sebelum ada kalian, gue ngebantu nge-coaching juga lah sama ngatur-ngatur jadwal anak-anak. Dan untuk jadwalnya sebenarnya hari ini ada scrim buat MCA. Cuman gue cancel aja buat Romernya gimana? Kenapa? Romernya fix keterima apa enggak? Belum tahu kan ya, masih trial. Belum diinfoin juga lu masih nih. Belum. Ya deh, soalnya. Dia nggak nongol juga di Discord nih. Dia masih bisa Ray masuk nggak ada Discord. ya? ini bentar saya panggilin dia Bentar, ya. panggil Ray aja iya, tolong. Ray itu yang mana tuh? Ray itu Nat. Hmm? Iya, Ray itu Nathan.
orang-orang mana? Nah itu ada tuh ringnya. Ada. Mas. Iya kenapa? Ya untuk roamernya udah disikat belum? Nah untuk Romana ini kan Iza ya, dia hadir gak sih? Enggak ya? Enggak. Enggak ada. Jadi iya kan dia kan masih trial. Nah untuk hasil trialnya sebenarnya dia nggak masuk yang untuk trial. Nah makanya dari itu sementara kita masih cari Romar lagi untuk ganti posisi dia. Makanya nanti kita masih cari anggota lagi sih, kita masih kurang banget. Ada beberapa yang nggak lolos dan ada beberapa juga yang bakal diganti. Buat yang mundur juga gitu. Itu si Rara. Gimana? Rara kok keluar ya? Iya dia ini katanya dia udah apa sih namanya? Dia udah bilang dari lama sih, dari lama kalau dia katanya mau mainnya ML mau fun aja gitu. Oh. Apa sih namanya? Inti jenuh semacam itu. Jadi makanya udah aku bilang nanti di MCA dulu sampai dapat rosternya. Terus katanya oke. Oh gitu, oke. Berarti yang lainnya fix semua kan ya? Kecuali yang dia yang udah laporan ke saya udah B3 sih sebenarnya. Nanti mau diganti. Cuman untuk sekarang kayak ada nggak yang roamer ngedaftar gitu dari link? Nah kalau dari link untuk Thomas sekarang belum ada. Tapi kalau misalkan kandidatnya lagi saya cari. Cuman nanti kalau misalkan kayak dia udah fix mau ikut dan memang dia mau, nanti akan dicoba trial gitu, sekalian interview. Rekomendasi dari player sendiri ya gitu ya? Iya, ada player yang rekomendasiin beberapa gitu. Dia masih kita kejar juga sih, karena kan target kita kan depannya udah mulai deket nih. Makanya emang kita mau fokus kan deket sih, agak di ujung ini. Iya benar. Bulannya ujung jurang lah kita ujung jurang masih kurang banget gitu. Oke, masih kita cari juga sih. Ya, soalnya kan masalahnya harus nyambungin chemistry, nggak mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Ada yang lambat, ada juga player yang agak cepet gitu. Nah ini mepet ini waktunya paling sampai 20-an ya kalau nggak salah qualifiernya kan. Itu berapa minggu? Paling 2 minggu. 3 ya 2 minggu lah buat 2 minggu kurang loh. Nah itu masalahnya. Kalau seandainya kita dapat roamernya itu cuma punya waktu seminggu, waduh. Iya susah sih kalau kayak gitu. Makanya. Jadi kalau untuk 2 minggu masih oke lah, masih bisa ditekenin. Ya rajin dikit lah. Kalau untuk seminggu, waduh. Berat punggung. Berarti yang paling dibutuhin banget roamer ya? Ya seharusnya itu fix dulu nih rosternya gimana, fixnya kayak gimana gitu. Jadi kan nanti udah tinggal atur strategi kayak draft dan macam, kayak udah tinggal main doang nanti. Kalau sekarang kan kayak masih kurang satu, mau ngapain juga ya gimana ya, mau bingung juga kan akhirnya kan, mau main rank juga kayak 4, mau stream juga masih kurang orang gitu. Ini masih dicari sih sepatu sih, nanti akan dikabari. Semoga lah ya, berdoa aja guys. Ada keajaiban besok tiba-tiba ada yang datang gitu, nawarin di Dan iya dan cocok gitu. Yang paling penting itu sih sebenarnya, kalau mulai masuk ke sini banyak kandidat juga ada banyak, cuman ada beberapa alasan yang katanya nggak cocok. Jadi kalau masalah Ya, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau alasan nggak cocoknya nanti dikasih tahu nih. Iya. Paling ya hari itu cukup perkenalan ya. Kenalan aja dulu sama yang lainnya.
manajer juga kan. Enjoy guys, enjoy. Ya udah, aku kenalan dulu deh. Nama aku Bastian, biasa dipanggil Bastian. Tinggalnya sekarang di Pontianak. Udah gitu aja sih. Gak ngapa-ngapain lagi. Gantian dong. Salam kenal ya. Nextnya siapa? Nextnya siapa? Halo, siapa aja? Kan perkenalan. Aku ya. Kamu deh. Ya, kamu yang on mic saya. Halo, aku Talia. Umurnya rahasia. Terus user support mid laner. Hero pool-nya ada di link tadi. Kemarin. Benar. Ya. Oke, salam kenal Talia. Ya. Next dong. Oke, aku deh. Oh, aku. Oke. Vivi dulu atau oke, aku dulu ya. Oke. Iya. Jangan tegang. Iya, slow aja, relax. Oke, perkenalkan teman-teman, namaku Rapco Tarigan dan kalian bisa panggil Coco. Aku ini mantan guru di salah satu sekolah internasional, lalu berhenti gara-gara aku ingin ngembangin usaha sendiri dan aku tertarik untuk terjun dunia e-sport. Sebenarnya pengen tahu sebenarnya manage tim itu gimana sih kayak gitu. Jadi aku mulai pengalaman di tim ini. Semoga teman-teman bisa bekerja sama sih, baik player, manajer dan juga pelatih serta juga founder kayak gitu. Harapanku kayak gitu sih. Itu aja sih dulu. Untuk umur 24 tahun. Next. Ini manajer kita kayak agak gaul. Iya, bagus. Keren. Ya, next. Sorry. Nggak apa-apa. Aku Vivi dari Surabaya, umur 16. User code. Udah gitu. 16 tahun lah, udah wah. Iya, 16 tahun muda ya, guys ya, astaga. Banyak yang 16 ya. Siapa nih? Berasa tua saya 24. Spontaran murid kayaknya. Lanjut. Next, siapa lagi nih? Next. Bocel dia, bocelnya. Gaji. Ayo nextnya. Ada Sasan nih, ada Lichimori, gokil Lichimori, astaga, Lichi. Ayo siapa, Sasa mungkin? Perkenalkan, nama aku Sabrina, tapi dipanggil Sasa juga nggak apa-apa, dipanggil Simnya juga nggak apa-apa. Aku role-nya mid, tapi sekarang lagi di set atau XP. Oke. Umurku 16. DXP ya. Pindah ke XP kan? Sasa Enggak kan sih, tadi kan? iya, Ya. sementara doang. Sementara maksudnya? Kata Bang Ray sementara. Kemarin sempet nanya sih sama Bang Ray, katanya sementara doang. Di XP Land. Ya, Gold XP. Sementara. Oke. Sasa, oke. Bisa dipanggil Rina nggak? Kan tadi Sabrina tuh. Nggak- aneh sih menurutku. Ya udah lanjut. Sasa aja, Sasa. Ini dipanggil Sap aja, kalau nggak Sapa. Oke. Ya, Lanjut. Lechimori. Ini saudara kembarnya Cimori nih. Ya, terinspirasi dari situ juga sih. Oh, gitu. Namaku Aya, aku gold laner. Oke. Gold laner. PR-nya banyak ya, siapa ya?
banyak banget, harus apa namanya latihan lagi banyak hero ini ya. Hero yang powernya itu masih agak minim lah, di atas rata-rata. Oke, aku langsung cek di sini di apa link. Oke, siapa Ayah? Jadi ya pas ngereng jangan pakai hero itu aja, biar belajar lagi yang lain gitu. Jadi kan makin bisa hero lain gitu. Oke ya. Oke. Nah, udah ya, habis ya. Habis toh. Ini kalian rata-rata anak sekolah? Sorry, coach, aku potong dikit. Kalian anak sekolah kah? Enggak, aku udah kuliah. Waduh. Yang lain masih sekolah? Kuliah. Enggak, Masa 16 aku tahun enggak. itu kuliah. Siapa itu tadi Vivi ya? Wah, Vivi nih berbohong nih. Aduh. Udah kuliah. Hebat. Ya udah ya. Ini sebenarnya aku cuman kayak berharap lah kalian bisa dapat satu promoter lagi yang cocok sama kalian buat nanti kedepannya, bukan ke depan lagi, beberapa hari ini kan emang harus ada pencapaian, kayak harus dapat chemistry lah atau enggak pasti jadwalnya kalau udah dapat maksudnya udah dapat promoter nih, player udah fix nih, jadwalnya pasti padat kok, jadi bisa diaturin waktunya, nanti manajer juga bisa bantu ngatur atau enggak si net juga bisa kan. Nah untuk masalah target sekarang kan emang semuanya jujur lah, semuanya player ready itu pasti mau masuk WSL kan, udah pasti, apalagi kan udah turnamennya kayak setara dengan MPL tapi versi cewek gitu loh. Itu target kita buat beberapa hari ini sih, bukan ke depannya, beberapa hari ini. Jadi ya aku nggak berharap banyak, harus kita apa namanya dapetin romer dulu yang cocok sama kalian, nanti kita bisa nyambungin chemistry-nya. Cuman nggak, kalian emang harus ya fokus lah sama satu ini, biar jangan kayak pikiran kemana-mana pas latihan, pikiran kemana-mana kan nggak enak ya. Kalau emang kalian ingin kayak mau ngejar gitu, kalau udah masuk ke sini pasti niatnya udah satu tujuan dong, bener gak? Tujuannya itu gitu, jadi jangan dibuang-buang waktunya. Kalau gua pribadi sebenarnya ini cerita dikit lah, aku main Mobile Legends udah dari season 2 dari nge-push kayak main terus, sampai aku pernah kuliah juga sampai semester 2 juga tinggalin kan karena ngejar pro player. Cuman kayak istilahnya kadang ya kalau kita udah serius, diri kita udah serius tuh kadang ada aja kayak dapet tim yang ya nggak begitu mendukung atau enggak, kayak ya udah sekedar ngetim doang, nggak fokus banget, kayak nggak ngejar banget kan juga susah kalau cuma diri sendiri gitu loh. Jadi kayak aku berharap sih kalian memang kayak harus dari 5 orang ini nextnya satu siapalah itu, aku harap kalian bisa fokusin ini kalau emang kalian ingin mau ngejar gitu. Nanti nggak tahu, jadi waktu kita emang nggak banyak, harus fokus banget. Kayak nggak, kalau untuk sekolah ya udahlah, mau gimana lagi kan udah emang harus kewajiban masing-masing kan. Dan setelah itu balik lagi kalau emang udah sekolah atau segala macam nggak sibuk, ya udah coba lagi, istilahnya belajar lagi di Mobile Legends kan masih punya banyak waktu nih buat belajar gitu, maupun di rank atau main sama cowok-cowok, istilahnya lihat dari gameplay cowok sendiri gitu, sampai kalian udah tahu hero power masing-masing, udah tahu kayak hero ini harus ngapain, harus itu, jadi cost juga kayak nggak begitu, istilahnya nilai kalian tuh udah oke lah gitu. Kalau udah tahu hero power masing-masing, tugas hero masing-masing, itu udah poin banget gitu.
Emang kalau udah kayak ini sebelumnya aku belum pernah lihat kalian main 5 juga, aku juga nggak bisa banyak komen, aku juga kayak masih kayak buta banget lah gitu. Jadi kalau seandainya besok kan kemarin aku dengar lusa ada scrim ya kalau nggak salah, atau kapan itu, kalau emang scrim besok ya udah aku paling kalian draft dulu, draft punya kalian sendiri, aku mau lihat gameplay kalian atau enggak dari hero kalian PD-nya di mana, atau enggak kayak nanti takutnya pas ku draft juga kan sayang kalau kalian enggak enggak PD buat dipakai hero-nya, jadi kayak canggung gitu main. Gitu aja sih. Ada yang mau namain atau ada yang mau bertanya gitu, nanti gue bisa jawab. Krek tes. Aku nggak ada sih. Ada. Kenapa pada diem ya, kayak gimana gitu? Masih pada grogi coach, biasa malu-malu kucing. Aku nggak galak kok. Paling kalau emang ada kesalahan paling galak di situ. Coach, Ya. Pak manajer, saya izin dulu ya. Boleh, silakan. Ya ada stream sama Angel soalnya. Thank you. Oke, thank you. Ini kalian main sering on mic gak? Diem doang semua. Main diem. Kali tak? Kalau Vivi on mic biasanya. Kalau Ayah kayaknya udah mulai mau on mic. Kalau Sasa kayaknya on mic baru sekali ya. Seingetku. Sasa. Yang kamu bilang main Benedetta itu? Bukan, itu Rara. Rara. Sasa Sabrina. Yang... Sabrina. Oh gini ya, kalau dari komunikasi kalau nggak on mic, kalau main ya nggak apa-apa on mic aja, kayak have fun aja main, kayak belajar ngeinfoin ya kan, itu juga kayak penguasaan mapnya juga itu kayak di Komarko kan, kayak lu tahu musuh udah keluar skill atau enggak, nanti next war bisa ditangkap kan juga, itu kan penting kan infonya, jangan kayak dia kan nggak enak jadi suasana. Itu belajar komunikasi sih. Jadi ya buat kayak tim-tim besar seharusnya dari komunikasi itu udah udah emang kayak wajib lah. Tuh. Apalagi kayak kita mau masuk trial tim besar ya, kayak yang udah ada nama kayak RFD, EVO segala macam, atau IGO atau enggak yang BTR itu kan udah istilahnya udah basicnya masuk e-sport itu udah dari komunikasi sih. Jadi pas nanti udah main atau nggak turnamen atau nggak scrim udah ready gitu loh. Tanpa penting. Jadi kayak penting lah komunikasi. Nggak apa-apa kalau canggung kayak malu gitu, kayak emang kita atau nggak diri kalian emang ada yang introvert, ya udah ngobrol aja gitu. Jangan dibawa canggung gitu. Balik lagi ke lane atas atau enggak lane bawah yang harus datang gitu loh. Jadi mau gimana pun itu emang harus bantu, sama-sama bantu gitu. Satu, tipe tank kita kan udah datang udah di tengah buat nge-joining segala macem, pasti ada aja yang lolos gitu, kayak trigger biasanya udah pakai flicker, terus pakai yang apa sih yang itu yang pisang yang kayak seluncuran itu loh. Nah itu sampai masuk flicker sampai ambil seluncuran, terus reset buff-nya juga bisa ya, atau Tigreal ya. Nah cuman kalau kayak gitu ya udah bunuh aja kalau udah nggak ada flicker segala macam ya. Artinya tadi aku bilang informasi itu penting gitu. Apalagi kalau kayak Jawhead nih, sebenarnya kayak Jawhead ngerusuh buff merah biasanya kan, bukan ngerusuh sih, langsung ambil buff merah, udah kan? Early game langsung ambil buff merah itu kadang itu tugasnya XP lane sih. Yang backup ya?
ya dari belakang harus datang, terus setelah itu agak paling ya dia menit berapa gitu, detik berapa gitu dia udah baru bisa dapat buffnya, itu agak lama. Cuman kalau udah sempat clear land, kita scroll map kayak kita select mapnya itu cek di merah, ada bunyi jawhead yang lagi nyuri, itu langsung nyamper gitu loh, pasti dia mati di situ. Atau nggak dia buang flicker, itu udah next, ya udah buang flicker kan, nanti next warnya dia nggak flicker udah bisa dibunuh gitu. Ngerti nggak di sini? Apa berbelit-belit? Ngerti sih. Ngerti. Cuma kalau kayak Talia deh, kutanya deh, seandainya kita kalah clear wave, teman kita ngewar, kita join apa clear wave dulu? Kalau untuk early kayaknya lebih bagus clear dulu sampai level 4, baru aku bisa join war. Kalau kayak belum level 4 itu susah, nge-warnya kalah pasti langsung. Kalau musuh mid lane level 3 juga gimana? Kalau musuhnya level 3 ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan di level 4 kita masih level 3, kalah pasti sih. Pasti kalah sih. Aku sering kayak gitu, kayak aku paksain nge-war gitu karena kayak pada sibuk nge-war terus aku ikut aku mati juga. Nah, iya benar. Emang benar harus clear wave dulu. Terus kadang kayak aku main suka kayak apa, misalnya kayak turtle gitu kan, padahal aku kayak lagi clear 1k lagi gitu udah level 4, terus udah turtle duluan, terus aku terus mati kan biasanya gitu, terus aku bingung gitu. Cuma gini kan, ini balik lagi ke komunikasi. Aku bilang kalau tadi kayak kamu bilang teman-teman kita ngewar, kita masih clear wave kan nggak bisa. Itu kayak kita main solo lah ya. Nah ini kayak aku sih biasanya bilang kayak tunggu guys, aku masih bentar lagi level 4 nih gitu kan. Biasanya sih aku bilang sih. Oke, cuman kayak gini, kalau ini turtle kan keluarnya menit kedua tank itu udah keluar turtle, ya kan? Aku belum lihat kalian main kayak gimana, belum lihat kalian setup turtle-nya kayak gimana. Dulu sebelumnya yang di tim sebelah juga awal gue lihat memang setup turtle-nya itu kayak masih agak, masing-masing misa itu kan kayak agak kurang sampai menit kelima. Itu turtle kan agak udah buang waktu banget gitu. Soalnya kalau turtle kalau di hit matiin dulu di awal keberapa itu duitnya nambah banyak gitu. Jadi impact banget dari atas ke bawah ke gold line XP lane, jadi kayak levelnya juga nggak kalah gitu. Itu turtle ya. Dan kalau untuk team fight kayak udah kayak teman-teman kita udah komit untuk nge-turtle, itu mid lane harusnya ya udah mau gimana lagi, harus cari backup. posisi. Ya, cari posisi atau enggak langsung backup. Atau enggak nge-zoning balik pakai mid lane itu dari musuh. Itu bisa. Ya kan, nggak mungkin kita juga harus nge-war terus kan. Paling atau enggak kita ambil posisi dari ambus sebelah mana, kita tungguin dia lewat. Kalau kita dapat posisi dia lewat di situ, kita ngepok dia, ngecicil dia pasti mundur. Gak bakal ke turtle. Kayak sebaliknya kalau kita kayak offlane, kita dapat ambus pas udah mau turtle, kita bisa ngepok dia atau dia maksa maju, darahnya udah seberapa itu, paling setengah, enggak udah kurang seperempat kan juga lumayan gitu. Balik lagi ke tank juga, kalau tank ngejoning depan gitu yang bisa ngepok itu, kalau udah dapat map ya, dapat apa ini namanya, kayak view dari ini mapnya lah, itu emang harus joning gitu sih, lebih bisa kayak ngepok dia biar mundur, jadi free turtle itu namanya. Sebaliknya kalau turtle-nya kita kayak dari kiri kanan masuk semua, itu ya udah lepasin aja turtle, keluar aja dulu. Ngerti nggak? Ambil sini atau enggak ya, kadang kan level 2 belum level 4 kalau nggak salah kalau mid lane itu, benar nggak? Masih ada satu wave lagi. Pas turtle udah keluar, wave itu udah baru aja nyampe di tengah-tengah, benar kan? Nah, itu fair banget sih.
pintar-pintaran lah gimana akal itu. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau nanya enggak guys? Aku. Nah, Ah, apa itu Sasa? Jadi kan kadang kan kemarin kan sempat rame itu apa Beatrix Smith kan. Ya, Nah, karena kan Beatrix itu kan cepet banget ngirim minion, jadi Beatrixnya tuh siap minionnya udah di tengah, dia clear gitu. Sedangkan aku tuh biasanya nge-mid tuh bingung, ini cepet banget clearnya, mana kalau pakai magi kan lama kan nge-clearnya, jadi kayak susah gitu mau nguram ke atas ke bawah, itu kayak mana dong. Jadi siap minionnya udah masuk, udah clear, kita lama Iya. clear dan kita udah ngeram ke tempat lain gitu. Jadi kadang kalau misalnya Beatrix udah ke bawah baru ngeluar, aku masih clear di mid gitu. Jadi itu gimana Pak? Paling bilang sama si Roamer sih, kan nggak mungkin kita main sendiri kan. Soalnya kalau kita udah infoin Roamer, ku kalah krill nih atau enggak kalah kayak kalah landing phase ya. Kan itu emang harus minta bantu dari ini tanknya sendiri gitu. Jadi kayak emang apa namanya, kita tanknya bisa ngepok istilahnya kayak apalagi Rafaela kan, kita bisa joning banget gitu. joning Beatrixnya, cicil Beatrixnya, apalagi kita mage kayak Kagura, kayak apa namanya Fasya, itu kan bisa nyicil tengah darahnya gitu. Jangan dibiar krill, kita nggak boleh kecicil darahnya gitu, tapi kita bisa ngecicil darah gitu, cicil darah mereka, itu prinsip kita itu. Jadi pas nanti udah team fight, walaupun dia roaming ke bawah atau ke atas, darahnya kan juga agak kurang kan. Jadi pas sudah dapat info, oh ya Beatrix kemana nih, ke bawah contohnya, tapi darahnya setengah ya gitu. Pas sudah kayak offline udah bisa connect, udah tahu dia lewat situ, itu bisa di pick off loh. Dia langsung nyambut si itunya, supaya apa namanya, support musuh gitu. Jadi nggak dari sini. Mungkin kayak tipikal kayak gini, mungkin tuh kayak cowok banget ya mainnya, tapi kayak itu bagus banget. Seandainya kayak dia udah kalah, kita udah kalah krill, atau enggak dia udah krill duluan, dia udah jalan, tentu dong kita dapat udah bisa infoin dong dia jalan kemana itu. Nah untuk itu dari offline-nya sendiri bisa nunggu dari ambusnya, atau enggak kayak kita kalau seandainya offline kalah krill line itu ya udah nothing gitu, jadi ya balik mundur. Itu jangan dipaksain lagi, itu experience harus mundur gitu loh kita kalah freeware gitu. Ngerti nggak? Nggak mungkin kan kalau udah kayak kita udah kalah freelance, kita masih freeware, teman kita udah dapat info dari midlane-nya udah hilang, udah missing, terus dia tetap maju kan, nggak mungkin kan. Ngerti nggak dari sini? Ngerti. Makanya ini yang aku bilang komunikasi itu penting ya, sama-sama. Thank you pertanyaannya. Ada lagi nggak? Tiga Sasa kan bukan mid lane kan? Kalian mid lane kan? aku mid laner, cuman tadi Sasa bilang Sasa mid laner cuman sementara kan di XP. Terus nanti pindah lagi. Itu mainnya sama Katalia tuh bisa gantian-gantian gitu loh Kak, maksudnya. Nah, kemarin sempat gantian sih pas Sasa main Loi. Cuman gini, sebenarnya kalau untuk role itu emang harus netepin kayak satu role itu aja gitu loh. Jangan kayak gonta-ganti, jadi pas biar nanti belajarnya fokusnya hero itu aja gitu. Jadi fokusnya di role itu loh maksud gua. Mid lane terus gitu loh. Jadi jangan kayak pindah-pindah. Nanti kan rotasi sama role masing-masing kan beda. Kalau seandainya lu main mid lane pindah ke XP lane, rotasi kan beda gitu. Jadi harus netepin aja. Paling ya nanti seandainya emang kalian udah spin ya pastinya mepet sih. Seandainya kalian udah spin nanti kuliah nilai
nilainya gimana, aku bisa aturin kayak yang line up kalian tuh siapa aja yang di goal, siapa aja di mid, nanti itu bisa aturin. Cuma emang mau lihat kalian main dulu gitu. Sekarang nggak bisa. Oke. Kapan scrimnya? Besok ya, Re? Ada nggak jadwal besok gitu? Untuk scrim aku lagi tanya-tanya nih, karena kan aku baru masuk hari ini juga gitu Tapi kan. kita scrimnya juga kurang orang sih. Nah itu dia Kalau makanya misalnya besok. mau dipaksa scrim hari Jumat. Masalahnya Iya. itu banyak masalah. Banyak masalah. Coba kita kelarin satu-satu dulu. Susah, masalahnya aku tuh nggak ada temen cewek yang main romer. Aku nggak ada temen cewek sih, ada sih, cuman dia masih kecil banget. Kayaknya dia nggak pengen main, nggak mau masuk profesional gitu, buat fun aja. Siapa sini mau ngomong gak? Gimana Mas? Iya, jadi buat kalau masalah scrim mungkin kalau nggak susah sih di ini Mas Rapco-nya. Rapco apa Rapco Mas? Rapco, panggil Coco aja Mas, biar asik ya kan. Bisa kan. Oke iya, nah kayak buat Mas Coco mungkin nanti scrimnya susah kali ya, karena besok ini kita usahain interview. Cuma udah ada beberapa kandidatnya, cuma nanti di interview bakal kita tes lagi. Dan misalkan emang kita benar-benar butuh, nanti kita coba trial. Nanti biar playernya sama Mas Bastiannya yang nilai gitu kayak gimana, atau misalkan Mas Bastiannya mau ikut interviewnya waktu pas kita interview buat MCA nih, nanti Mas bisa ikut biar sekalian tahu gitu buat apa tuh playernya Mas tuh kayak gimana, nanti apa aja yang mau Mas tanyain, nanti di gameplaynya juga nanti Mas yang atur gitu gimana itu sih. Besok kita usahain interview. Maaf ku potong kayak gini. Untuk kayak trial itu sebenarnya dari player sendiri tuh kayak aku harus lihat dari komunikasinya. Kandidatnya berapa orang? Kandidatnya baru sekarang sih masih 2 sih, 2 sampai 3. 2. Iya Bu. Nah kalau ya, dua orang itu bisa lah dimain game pertama, game kedua paling nanti aku bisa nilai dari komunikasinya, dia nilai dari dia main sendiri kayak gimana, atau enggak individualnya, atau enggak kayak timnya kayak gimana, itu bisa dinilai. Dan balik lagi untuk player, aku bakal tanya lagi playernya cocok gak kalian sama yang ini atau yang main itu udah nggak ada choice loh. Tuh. Harus gak mau nggak mau loh gitu. Cuman kalau untuk mikir waktunya lagi gitu sayang, emang 2 itu gak keterima kan sayang nyari orang lagi gitu, benar gak? Oke kan kalau kayak gitu kan? Oke. Makanya besok mungkin latihan biasa ya, di rank biasa buat sementara. Besok pulang kerja nanti saya usahain buat interview, paling kalau nggak sore malam nanti interviewnya. Dan saya juga lagi ajak di lainnya kalau misalkan mereka mau nanti. Itu sih paling. Ada kita nggak bisa bilang ya. Gimana? Oh iya. Lawan. Ini kita nggak bisa bilang kayak harus scrim atau nggak atur line up-nya itu, kayak sekarang tuh harus ngapain juga bingung gitu ya. Kayak masih buta banget gitu loh kita, kalau boleh jujur ya, waktu juga udah mepet ya kan. Aku paling berharap ya kayak kalian tuh bisa lah menyeimbang gitu loh, walaupun beberapa hari, walaupun ada player baru berapa hari kalian udah bisa masuk cocok sama mereka itu udah kayak gimana ya, bisa ngomong banyak deh gitu. Ini kan WSL kan satu tahun sekali ya, 3 bulan sekali apa 1 season sekali kalau nggak salah.
satu season Mobile Legends itu 3